Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, sekarang Bapak lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Kalian akan mempelajari kompetensi dasar menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini nanti kita akan belajar tentang hukum Archimedes, ya, manfaatnya apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan belajar. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, mengapa ada benda yang memiliki sifat mengapung, melayang, tenggelam? Cekidot. Mengapung, melayang, tenggelam. Mengapa bisa begitu ya? Apakah kalian pernah melihat benda terapung, melayang, tenggelam? Mengapa bisa begitu ya? Untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, ayo kita lakukan percobaannya. Pertama-tama, siapkan 3 buah gelas air, telur, garam, sendok, dan pengaduk. Masukkan ketiga telur ke dalam gelas air. Lihat, pada kondisi awal ketiga telur tersebut tenggelam. Nah, sekarang untuk gelas yang pertama, posisi telur dia berada pada posisi tenggelam, yaitu telur berada di dasar permukaan zat air. Sekarang kita tambahkan garam dengan perbandingan 2:3 pada gelas kedua dan gelas ketiga. Kita aduk pada gelas kedua. Silakan kalian perhatikan apa yang terjadi pada telur. Ya, telur mengambang. Nah, sekarang untuk gelas ketiga, kita aduk hingga rata supaya garam bisa tercampur secara sempurna dengan air. Apa yang terjadi pada telur? Ya, telur terapung. Hukum Archimedes dapat menjelaskan mengapa suatu benda yang tercelup ke dalam air dapat tenggelam, melayang, dan mengapung. Tenggelam merupakan peristiwa ketika sebuah benda sampai ke dasar fluida dan biasanya terjadi apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Melayang adalah ketika benda masuk ke dalam fluida namun tidak sampai ke dasar. Biasanya terjadi apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Mengapung terjadi ketika benda berada di permukaan fluida. Biasanya terjadi ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Fluida merupakan suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan mengalir
yaitu berupa cair maupun gas. Kalian mau tahu kenapa garam dapat membuat telur tersebut melayang dan mengapung? Garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis fluida. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Pada hukum Archimedes berbunyi, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida akan sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh zat tersebut. Sedangkan besarnya gaya apung bisa kita cari dari berat benda di udara dikurangi dengan berat benda dalam zat cair. Gaya apung Archimedes bisa dirumuskan ρF kali G kali VBF, di mana ρF di sini adalah massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, VBF atau nanti yang kita kenal dengan VC yaitu volume benda yang tercelup atau volume benda yang berada di dalam fluida. Untuk benda yang mengapung pada suatu jenis fluida memiliki sifat berat benda akan sama dengan gaya apung atau gaya Archimedes, di mana nanti kalian bisa menentukan besarnya massa jenis benda yaitu sebesar ρF kali VBF dibagi VB. Untuk penerapan hukum Archimedes di sini, diantaranya adalah hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Baik, untuk contoh soal yang pertama, berat benda ketika ditimbang di udara dengan neraca pegas adalah 20 Newton. Berarti yang diketahui adalah berat benda di udara WU yaitu 20 Newton. Jika benda tersebut ditimbang di dalam air, beratnya 16 Newton. Berat benda di dalam air, simbolnya, lambangnya WF 16 Newton. Berapakah gaya ke atas atau yang dikenal dengan gaya Archimedes? FA-nya berapa? Ingat, FA itu berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam fluida. Maka didapatkan gaya angkat ke atas atau gaya Archimedesnya sebesar 4 Newton. Ini contoh simple dari gaya angkat atau gaya Archimedes. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat pada salah satunya yaitu pada balon udara. Coba kalian perhatikan di soal nomor 2. Sebuah balon udara mempunyai volume 1 liter. Volume lambangnya ya V 1 liter. Ingat, kita rubah satuan liter ini ke dalam meter kubik. Berapa? 10 pangkat min 3 meter kubik, 4 sekali. Kemudian massa jenis udara di sekitarnya 1, gram per liter, rho 1,3 gram per liter. Ini juga harus kita rubah ke satuan MKS, yaitu 1,3 kalian kalikan dengan 10 pangkat minus 3 kilogram dibagi dengan tadi 1 liter itu 10 pangkat minus 3 meter kubik. Jadi 1,3 gram per liter itu setara dengan 1,3 kilogram per meter kubik. Jika gravitasi
atau G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya angkat tadi atau gaya Archimedes rumusnya Rho G V. Rho-nya 1,3 kalian substitusikan, dimasukkan, dikalikan dengan G-nya 10, volumenya 10 pangkat min 3. Jadi gaya angkatnya kita bisa dapat 1,3 kali 10 pangkat min 2 Newton. Mudah bukan? Untuk aplikasi benda yang terapung, contoh soalnya adalah sebatang balok A ini ya, terapung di atas permukaan air seperti gambar. Ternyata volume balok yang tenggelam dalam air adalah 3/4. Jadi volume balok yang tenggelam di sini ya, volume balok yang tercelup kita kasih lambang VC. Oke. Kalau yang di atas yang terapung ini kita kasih lambang VA. Volume yang tercelup itu 3/4 volume benda keseluruhan. Berapakah massa jenis balok A? Di mana massa jenis air di sini besarnya 1 gram per cm kubik. Jadi dengan konsep hukum Archimedes pada benda yang terapung, besarnya gaya ke atas itu sama dengan berat benda yang dipindahkan. Maka FA tadi sudah kita bahas, Rho G V yang tercelup, Rho-nya berarti Rho fluida, dalam hal ini Rho air, massa jenis air. Berat benda yang dipindahkan, langsung saja ya, Rho benda G kali volume benda. Nah, di sini tinggal kita masukkan Rho airnya 1, gravitasi kita coret, volume yang tercelup sebesar 3/4 volume benda, Rho benda yang dicari dikalikan V-nya. Maka massa jenis balok A itu sebesar 3/4 gram per cm kubik. Pada contoh yang lain, kalian bisa menentukan volume S yang terapung. Jika suatu balok S yang massa jenisnya diketahui, massa jenis balok S diketahui, kalau Bapak gambarkan itu tadi ya. Maaf kalau gambarnya terlalu jelek. Ini dianggap balok S yang terapung. Massa jenis S-nya berarti massa jenis bendanya 0,8 gram per cm kubik. Massa jenis air atau massa jenis fluidanya 1 gram per cm kubik. Tadi di soal yang sebelumnya kita sudah tahu massa jenis air itu merupakan konstan, yaitu 1 gram per cm kubik. Volume totalnya berarti volume benda. Volume bendanya 100 cm kubik. Berapa volume S yang terapung? Nah, yang di dalam fluida tadi kita kasih volume yang tercelup, sedangkan yang di atas ini adalah volume S yang terapung atau kita kasih lambang VA. Di mana kalau saya ingin mencari volume yang tercelup itu sama dengan ini volume S total ya. Volume benda dikurangi dengan volume yang terapung.
Dengan prinsip besarnya gaya ke atas itu sama dengan berat benda yang dipindahkan, maka kita bisa tahu nanti volume yang terapung berapa dari balok es tersebut. Yaitu Bapak langsung saja ke rho air ini ya. Rho fluida atau rho air kali volume yang tercelup itu sama dengan rho benda dikalikan volume bendanya. Kita substitusikan, rho air tadi adalah 1, volume benda yang tercelup itu adalah volume benda dikurangi volume yang terapung. Di sini rho bendanya 0,8 dikalikan dengan volume bendanya. Maka volume bendanya tadi 100 dikurangi dengan volume yang terapung VA sama dengan 0,8 kali 100. Sampai di sini jelas, anak-anak? Baik. Kita kalikan 80 ini 100 dikurangi dengan VA. Kita pindah ruas. Negatif VA pindah ke ruas kanan, positif VA 100, 80 kita pindah ruas ke kiri, jadi negatif 80. Maka volume es yang terapung sebesar 20 cm kubik. Nah, selain pada peristiwa terapung itu kita bisa menentukan massa jenis bendanya, juga bisa menentukan volume yang terapung. Atau bisa jadi nanti di soal kalian akan menjumpai berapa volume bendanya. Jadi itu contoh soal dari 4 nomor yang sudah kita bahas. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan latihan soal yang sudah Bapak buat. Jika ada yang belum jelas, nanti kita bisa berdiskusi. Sekarang kalian kerjakan latihan soal nomor 1. Berat sebuah benda ketika ditimbang di udara adalah 500 Newton. Jika beratnya di air hanya 400 Newton, maka berapakah massa jenis benda tersebut? Nah, untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, silakan kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada gelas pertama, massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis telur, sehingga dapat membuat telur tersebut tenggelam. Lalu, pada gelas kedua, air dilarutkan dengan garam sampai massa jenis air sama dengan massa jenis telur, sehingga dapat membuat telur tersebut melayang. Pada gelas ketiga, air yang dilarutkan lebih banyak garam dibandingkan di gelas kedua sampai massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga dapat membuat telur tersebut mengapung. Hukum Archimedes salah satunya diaplikasikan pada kapal selam. Menurut Archimedes, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya. Nah, untuk bisa mengapung, kepadatan kapal harus kurang dari air. Karena itu, kapal memiliki rongga-rongga udara atau lambung kapal. Bagian lambung kapal inilah yang membuat kapal menjadi seimbang. Tak peduli seberat atau sebesar apapun kapalnya, pada kapal selam, lambung kapal dapat diisi air jika ingin menyelam dan diisi udara bila ingin mengapung ke permukaan.